Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Tentu saja, Fei ini masih muda dan cerdas, kata Yunxiao keras, dia juga salah satu talenta terbaik di antara garis keturunan Phoenix Surgawi dari generasi sebelumnya, dan dia telah memperoleh api Phoenix sejati, semua ini berarti dia akan menjadi Phoenix Surgawi yang nyata di masa depan. Hehe, tawa tipis datang dari bola emas cahaya, saat itu, Li Zhu memiliki 9 tubuh Phoenix Nirvana dan memperoleh api sejati Phoenix Surgawi, bukan api sejati Phoenix biasa, meski begitu, pada akhirnya, dia masih belum menjadi Phoenix Surgawi sejati. Mulut Yunxiao terbuka lebar, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Jika dia berhasil mencapai alam takdir di masa depan dan menyelesaikannya, aku bisa memberikan bulu sejati ini kepadanya ketika dia mencoba menerobos ke alam Raja Dunia, kata Lin. Oh, jantung Yunxiao berdetak kencang, dengan bulu sejati ini, bisakah saya menerobos ke ranah Raja Ilahi? Petik 2. Hehe, itu hanya sedikit peningkatan probabilitas, bagaimana alam Raja Dewa Dunia bisa begitu mudah untuk ditembus. Jika tidak, Li Zhu tidak akan mandek di masa lalu, Li Zhu adalah ahli alam penciptaan kesempurnaan besar. Yunxiao bahkan lebih tidak bisa berkata-kata. Batuk, Nona Lin, nah. Sekarang tidak sama, kata Ling Mudi, situasinya berbeda dari 100.000 tahun yang lalu, tidak akan ada begitu banyak raja dunia dan ahli alam penciptaan lagi, jika Fei ini bisa mendapatkan bulu ekor sejati ini, dia pasti akan bisa melangkah ke alam kehampaan, yang akan sangat membantu kesengsaraan iblis. Bola emas cahaya tampaknya menjadi lebih terang, suara Lin terdengar, tampaknya sedikit tidak senang, Tuan Mudi. Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan, kamu ingin aku menggunakan bulu ekor sejati Phoenix Surgawi ini untuk membuat antek alam kosong, apakah ini idemu? Ling Mudi juga sedikit malu, dia meletakkan tinju kanannya ke bibirnya dan batuk beberapa kali, Nyonya Lin, alam seni bela diri surgawi saat ini tidak seperti yang kita miliki di masa lalu, tidak ada banyak prajurit yang kuat seperti dulu, alam Dewa Extreme Void sudah menjadi keberadaan yang luar biasa. Ling Mudi, jangan bicara omong kosong, jika itu masalahnya, saya lebih suka menyempurnakan bulu ekor sejati ini sendiri, bahkan jika saya memberikannya kepada Kaleng atau Yuan, efeknya akan lebih besar daripada kembalinya ke garis keturunan Phoenix Surgawi alam realitas di luar aula. Lin tampak sangat marah, dan dia menegurnya tanpa menahan diri. Ling Mudi juga sakit kepala, dia berpikir sejenak dan berkata, wanita ini tidak hanya dalam kondisi baik, tetapi dia juga pasangan dengan Li Yunxiao, penerus tablet alam ilahi saat ini, dia juga harus menjadi orang yang dipilih oleh surga. Ada banyak orang yang dipilih oleh surga, tetapi mereka harus melalui gelombang besar dan akhirnya bertahan, kata Lin. Begitu banyak omong kosong, terus terang, dia tidak mau memberikannya. Bulu ekor sejati ini awalnya milik Phoenix Surgawi, jadi secara alami harus milik garis keturunan Phoenix Surgawi, logika macam apa bagimu untuk mengambil barang orang lain secara paksa? Yunxiao menjadi tidak sabar dan mulai menegurnya. Ekspresi Ling Mudi berubah drastis, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, jangan bicara omong kosong. Bola emas cahaya sepertinya telah meredup, dan tidak ada suara yang keluar. Meskipun Ling Mudi memiliki tubuh logam, fitur wajahnya semua terjepit, dan dia tampak cemas. Aku tidak berbicara omong kosong, kata Yunxiao, itulah yang saya maksud. Iya, kamu masih berani mengatakan itu. Ling Mudi hanya merasa sakit kepala, jika dia menyinggung Lin, dia tidak hanya tidak akan bisa mendapatkan bulu ekor sejati dari Phoenix Surgawi, tetapi dia juga akan meninggalkan kesan buruk. Selain bulu ekor sejati Phoenix Surgawi, alasan yang lebih penting dia meminta Yunxiao untuk datang ke Lin adalah untuk membuat Lin mendukung identitas Yunxiao sebagai penguasa tablet alam ilahi. Lagi pula, hanya ada segelintir ahli alam takdir di dunia, jika dia bisa mendapatkan dukungan Lin, masa depan Yunxiao akan jauh lebih mulus. Suara itu keluar dari bola emas lagi, kamu adalah orang yang dipilih tablet alam ilahi di era ini. Suaranya lembut dan dia tidak tampak marah. Ya, kata Yunxiao terus terang. Bola emas cahaya berputar beberapa putaran dan berkata,
kultivasi kembali ke alam realitas dan tubuh alam harmonisasi akan menjadi sampah 100.000 tahun yang lalu, namun, setelah mendengar kata-katamu saya pikir dia harus bisa bertahan di era ini. Lingmu ditakut Yun Xiao akan berbicara omong kosong lagi, jadi setelah menatapnya, dia buru-buru berkata, hehe, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lin berkata, apakah warisan era ini benar-benar sangat lemah? Jika seseorang dengan kualifikasi seperti itu dapat memiliki tablet alam ilahi, maka masuk akal jika wanita di luar aula memiliki bulu ekor sejati Phoenix surgawi. Yun Xiao, hehe, jika itu masalahnya, maka tolong beri kami bulunya, kata Lingmu diburu-buru. Apakah aku bilang aku akan memberimu bulu ekor yang asli? Lin mendengus. Lingmu sangat gembira, sepertinya masih ada harapan, dia buru-buru berkata, orang-orang yang kamu lihat di depanmu akan menjadi kekuatan utama untuk melewati kesengsaraan iblis di masa depan, sebagai senior mereka, kami telah bertahan sejak 100.000 tahun yang lalu, kita harus sedikit membantu mereka. Lin terdiam lagi, kali ini, Yun Xiao bisa melihat bahwa dia tampak goyah, jadi dia tetap diam. Setelah beberapa saat, Lin berkata, aku bisa memberi mereka kesempatan untuk mencoba peruntungan mereka, itu juga bisa dianggap sebagai ujian kehendak surga, jika kehendak surga bersedia membiarkan saya mengeluarkan bulu ekor saya yang sebenarnya, maka saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tes apa? Lingmu bertanya dengan gembira. Jarang baginya untuk datang ke sini, saya menciptakan bagian surgawi ini dan mempertahankannya selama 100.000 tahun, menggunakan 12 bulu Phoenix surgawi, sekarang, 3 bulu yang saya pertahankan tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa, berapa banyak Phoenix surgawi. Tubuh nirvana dapat menyerap akan tergantung pada keberuntungannya. Mata roh Yun Xiao yang menakjubkan bisa melihat bagian luar aula, Fei ini telah benar-benar memasuki keadaan meditasi saat ini, dan dia tidak akan bisa keluar untuk sementara waktu. Namun, dia tidak terburu-buru sama sekali, semakin lama dia bisa bertahan dalam keadaan meditatif, semakin banyak keuntungan yang akan dia miliki, selain itu, dia akan memiliki peluang lebih besar untuk lulus ujian Lin. Kamu iblis abu-abu, suara Lin terdengar lagi. Tubuh Richard bergetar, dan dia segera menjadi waspada, dia tahu bahwa Lin menatapnya, dan dia berkata dengan waspada, ya, saya. Aku bisa melihat fluktuasi energi unsur di tubuhmu, sudahkah kamu mengembangkan teknik suci yang aku tinggalkan? Lin bertanya, wasit tidak berani menyangkalnya, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, saya memang mewarisinya, terima kasih, senior. Ya, dia seharusnya baru saja menerima warisan, kamu adalah seseorang dengan takdir tertentu untuk bisa mendapatkan seni suciku, namun, seni suci ini dibuat khusus untuk klan Fan Yao saya, jika Anda mengolahnya dengan gegabah, saya khawatir Anda pada akhirnya akan tersesat, pada akhirnya, kamu akan dirasuki oleh iblis atau mati. Suara Lin tenang, apa, mau terkejut, cemas, dan marah, dia menatap Yun Xiao, lalu menatap cahaya dan berkata, apakah apa yang dikatakan senior benar? Lelucon apa, mengapa aku berbohong padamu? Tentu saja, Anda tidak perlu mempercayai saya, anggap saja karena aku berbicara omong kosong. Ekspresi Mo berubah jelek saat dia menangkupkan tinjunya, lalu, apakah senior punya cara untuk menyelesaikannya? Bola emas cahaya tidak menjawab, dan kecerahannya meredup seolah-olah telah menjadi sunyi. Wasit cemas dan marah, dia menangkupkan tinjunya lagi dan berkata, senior, apakah kamu punya cara untuk menyelesaikan ini? Bola emas cahaya masih sunyi, wasit bertanya beberapa kali lagi, dan pembuluh darah di dahinya menonjol, tetapi dia tidak berani berkobar. Apa yang Anda pertengkarkan? Tentu saja saya tahu, saya hanya tidak ingin memberitahu Anda. Bola emas cahaya menjadi cerah, dan suara Lin terdengar. Saya harap senior itu dapat memberitahu saya solusinya demi ras iblis, Yi berkata dengan sabar, pada saat ini, dia tidak punya pilihan lain selain bersabar. Hehe, seni suci mencakup segalanya, kata Lin, meskipun Anda akan menghadapi masalah tanpa tubuh iblis Buddha, selama Anda berhati-hati dan menangani masalah dengan bakat dan perhatian Anda akan dapat lebih memahami kekuatan seni suci. Wasit sangat tertekan, dia mengangkat tangannya di atas kepalanya dan membungkuk dalam-dalam, Nona Lin, berhentilah bercanda. Saya harap demi klan iblis, Anda dapat memberi saya metode untuk menyelesaikan ini.
Begitu, sepertinya kamu terlalu takut mati, seperti yang diharapkan, setiap generasi lebih buruk dari yang terakhir, kalau begitu aku akan memberimu ujian, jika kamu bisa melewatinya, aku secara pribadi akan memberimu seni ilahi, kata suara Lin. Mo sangat gembira, terima kasih, Nona Lin, katanya buru-buru, bolehkah saya tahu apa tesnya? Petik 2. Anda akan mengetahuinya nanti, tetapi Anda harus siap, jika Anda gagal dalam ujian, Anda mungkin mati, kata Lin. Apa? Tutup telepon. Wasit terkejut, dan dia berkata dengan ekspresi sinis, ujian macam apa yang harus saya pertaruhkan hidup saya untuk itu? Hehe, berapa nilai hidupmu? Jika kamu tidak memohon padaku, apakah menurutmu kamu berhak bertaruh? Jika bukan karena fakta bahwa aku adalah anggota ras iblis, siapa sih yang akan mengganggumu? Lin mengejek. Kemudian, kata Mo, tolong jelaskan tesnya secara rinci, Nona Lin, saya akan mempertimbangkan apakah akan berpartisipasi atau tidak. Tidak ada penjelasan, terserah Anda untuk datang atau tidak, kata Lin. Yi, dia baru saja mulai mengolah seni suci iblis Buddha dan tidak menemukan sesuatu yang salah dengannya, namun, dia mempercayai kata-kata Lin tanpa ragu, dia tertegun di tempat, tidak tahu harus berbuat apa. Ling Mudi tidak peduli padanya, jadi dia berdiri di samping dalam diam. Yun Xiao hanya memejamkan mata dan memasuki keadaan kultivasi, menunggu Fei Ni keluar dari pengasingan. Mengetahui bahwa orang-orang ini membalas dendam padanya karena mencuri pil, Yi tidak bisa menahan perasaan pahit, dia tidak hanya gagal mendapatkan pil keberuntungan surgawi, tetapi dia juga menyinggung sekelompok orang, dan dia harus mengikuti Yun Xiao selama 10 tahun, Tuhan tahu bagaimana dia akan hidup di masa depan. Saat dia berada dalam dilema, fluktuasi energi unsur tiba-tiba datang dari luar pintu, frekuensinya sangat rendah, dan sepertinya datang dari luar gua surga, namun, semua orang yang hadir adalah ahli terkemuka, dan mereka segera merasakannya. Seseorang telah masuk ke area terlarang. Yun Xiao kembali sadar dari meditasinya dan mengerutkan kening. Dia tidak peduli siapa yang telah masuk ke area terlarang, yang dia pedulikan adalah apakah Fei Ni akan terpengaruh. Pada saat ini, dia dengan sembrono melahap energi sejati dari Phoenix Surgawi, akan sangat disayangkan jika dia terganggu oleh perkelahian. Dia tahu bahwa ini adalah area terlarang wanita Lin, tetapi dia masih berani datang, apakah dia anak kecil dari alam seni bela diri surgawi? Tebak Yun Xiao, sulit untuk mengatakannya, dunia kekal telah dimeteraikan untuk waktu yang lama dan semua orang hidup dalam damai, sekarang gerbang terbuka, semua orang menunggu untuk keluar, sudah waktunya untuk membalas kebaikan dan balas dendam. Suara Lin melayang keluar dari bola emas cahaya dan berkata dengan acuh tak acuh. Tapi sepertinya aku tidak menyinggung siapapun, karena Wu Fu sudah mati. Yun Xiao dan Ling Mu bertukar pandang, mereka tidak bisa duduk diam lagi, jadi mereka keluar dari aula dalam sekejap. Ken dan Phoenix masih berdiri di depan istana, mereka tidak memiliki ekspresi apapun di wajah mereka, seolah-olah mereka tidak peduli dengan pertarungan di luar. Bukankah kalian berdua berencana untuk keluar dan memberi pelajaran kepada penyusup? Yun Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu, kedua pria itu tidak terlihat seperti orang-orang yang dermawan. Apakah tidak ada penjaga? Jika kita harus mengambil tindakan untuk masalah sekecil itu, lalu apa gunanya mereka? Wajah wasit bersinar dengan kekejaman. Tampaknya kelima penjaga gerbang itu memang tragis, status mereka sangat rendah sehingga bahkan ras iblis meremehkan mereka. Ayo kita lihat, agar tidak mengganggu meditasi Fei Ni, Yun Xiao dan yang lainnya segera keluar dari surga gua. Kamu pergi dan lihatlah, kata Ku Hongyan kepada Luo Yunsang, aku akan baik-baik saja di sini sendirian. Baiklah, katanya. Ya, jawab Yunsang dan mengikutinya. Ketika mereka keluar, mereka berempat baru saja kehilangan kekuatan tempur dan ditangkap hidup-hidup, mereka semua diikat seperti pangsit nasi, masing-masing dengan hidung berdarah dan wajah bengkak. Ini kalian. Ketika kedua belah pihak saling bertemu, mereka berdua berseru kaget. Penyusup adalah Wei Qing dan yang lainnya. Tidak hanya pasukan Wei Qing yang hadir, tetapi Luan Yu dan Feng Yaoli juga hadir. Awalnya, Feng Yaoli pergi sendirian, dan Luan Yu mengejarnya, tapi sekarang, untuk beberapa alasan, mereka semua bersama-sama, seolah-olah mereka telah mencapai semacam pemahaman diam-diam. Bocah kecil, ini kamu.
Feng Yaoli juga berteriak keras saat dia menatap Yun Xiao. Yun Xiao masih memiliki bagian dari sisa-sisa jiwa Huo Dou yang dia butuhkan. Kombinasi yang aneh. Yun Xiao memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat dia melirik Wei Qing, Wei Wuya, Nan Feng Xuan, Yao Jinliang, Luo Qingyun, Luan Yu, Feng Yaoli, dan yang lainnya. Wajah Li Yi langsung menjadi gelap dan berputar. Yun Xiao baru saja melirik begitu banyak orang, tetapi dia tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak bahwa dia merindukannya. Li Yun Xiao, kata Wei Qing dengan suara yang dalam, mengapa Anda di sini bersama Fan Yao? Lalu mengapa Anda ada di sini? Tanya Yun Xiao. Wei Qing mendengus dan berkata, orang yang lugas tidak menggunakan sindiran, kamu harus berada di sini untuk bulu ekor sejati Phoenix Surgawi, kan? Apakah kalian berhasil? Yun Xiao berpikir sejenak dan berkata, saya tidak berhasil. Fan Yao menghargai sapunya sendiri dan tidak mau melepaskannya. Ekspresi Luan Yu dingin saat dia berkata, kamu pernah bertemu Lin? Yun Xiao menatapnya dengan heran dan berkata, Wu Dacheng, aku selalu menganggapnya aneh, siapa kamu? Anda bahkan mengenal Nyonya Lin. Lin adalah kaisar dari semua iblis, apakah aneh mengenalnya? Itu hanya menunjukkan bahwa Anda tidak berpengalaman. Luan Yu menatap Yun Xiao dengan dingin. Oh, oke, aku tidak terlalu berpengetahuan, jadi kamu bisa menyalahkanku, Yun Xiao berkata dengan malas. Luan Yu sangat marah dengan penampilannya dan dengan marah menegur, kemana naga liar itu pergi? Mata Yun Xiao segera menjadi dingin saat dia berkata dengan suara dingin, aku baru saja akan menyelesaikan skor denganmu, karena aku tidak ada hubungannya hari ini, aku akan mengulitimu hidup-hidup dan melihat siapa kamu. Wajah Luan Yu sedikit berkedut sebelum kembali normal, dia mendengus, aku sama denganmu, orang yang dipilih oleh surga. Lalu, mengapa kamu berpura-pura menjadi aku lagi dan lagi? Tanya Yun Xiao, kamu telah menipu orang di mana-mana dan merusak reputasiku. Hehe, itu hanya dorongan saat itu, siapa yang memintamu untuk membawaku keluar dari Laut Timur? Luan Yu tersenyum. Laut Timur. Hati Yun Xiao bergetar saat dia berkata dengan heran, kamu naga pertama di tanah hujan. Ekspresi semua orang berubah, nama Silong terlalu terkenal, dan dia adalah salah satu dari 9 putra naga sejati, mungkinkah Silong masih hidup? Semua orang berpikir dengan kaget. Hehe, sangat sulit untuk ditebak. Luan Yu menyipitkan matanya dan tersenyum, tidak apa-apa jika kamu tidak bisa menebaknya, Anda akan mengetahuinya cepat atau lambat, tujuan kita datang ke sini sangat jelas, itu untuk bulu ekor sejati Phoenix Surgawi, apakah kamu benar-benar melihat Lin? Tentu saja aku melakukannya, kata Yun Xiao, apakah Anda pikir saya akan berbohong kepada Anda? Kamu bahkan tidak memiliki sedikit kepercayaan ini, betapa menyedihkannya. Luan Yu berkata, aku secara alami mempercayaimu, aku ingin tahu bagaimana kabar Lin sekarang, tidak apa-apa, kata Yun Xiao, itu cukup bagus. Luan Yu sedikit tertekan, beberapa kata tidak ada artinya. Wei Qing, yang mengenal Yun Xiao dengan sangat baik, mendengus dan berkata, orang ini adalah yang terbaik dalam bertengkar, tidak akan ada hasil bahkan jika kita terus berbicara, sebaiknya kita masuk dan menemukan jawabannya sendiri, kalian silakan, kata Feng Yaoli dingin, saya tidak tertarik dengan bulu ekor sejati dari Phoenix Surgawi, saya hanya tertarik pada anak ini, kamu tidak keberatan denganku mengambil nyawanya, kan? Wei Qing dan yang lainnya terkejut, tidak tahu dendam seperti apa yang dia miliki dengan Yun Xiao, tetapi mereka semua tampak bahagia. Wei Qing tertawa dan berkata, jika kamu bisa mengambil nyawanya, itu akan menjadi yang terbaik. Hanya wajah Luo Qingyun yang suram, dia mendengus, aku seharusnya yang mengambil nyawa orang ini, kapan giliranmu? Dia mengayunkan tombak di tangan kanannya dan mengarahkannya ke Feng Yaoli. Senjata ini lumayan, tetapi jika kamu mengarahkan senjatamu padaku, kamu harus membayar dengan nyawamu. Mata Feng Yaoli menjadi dingin, seolah-olah tertutup es. Luo Qingyun. Ekspresi Wei Qing berubah, dia segera meraih tangan Luo Qingyun dan menekannya, berteriak, jangan main-main. Bibir Feng Yaoli melengkung dalam senyum mengejek saat dia berkata, jika kamu tidak tahu tempatmu, aku akan membunuhmu dulu. Udara dingin seperti embun beku, dan semua orang di sekitar bisa merasakannya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur setengah langkah, semuanya sangat takut pada Feng Yaoli.
Luo Qingyun melambaikan tangannya dan menyimpan tombak bulan cerah Aragami, katanya. Kamu tidak bisa membunuhnya. Haha, apakah yang lemah hanya tahu bagaimana berbohong untuk menghibur diri mereka sendiri? Feng Yaoli tertawa, lalu berbalik dan berjalan menuju Yun Xiao, matanya bersinar karena kegembiraan. Wei Qing melihat ke rumah-rumah di kejauhan dan berkata dengan suara rendah, "Ayah, itu iblis itu. Iblis ini cukup kuat." Wei Wuya mengangguk, "Serahkan padaku, kalian menangkap sisanya." "Baiklah," katanya. Wei Qing mengakui dan kemudian berkata dengan keras, "Ikutlah denganku dan turunkan orang-orang ini, mati atau hidup." Sekelompok orang mengikutinya ke dalam gua di dalam gelombang emas. Penatuazu, yang telah terluka parah oleh Yun Xiao, telah lama menghilang. Dia mungkin telah berubah menjadi abu. Keempat orang yang terikat semuanya telah kehilangan kekuatan tempur mereka dan sedang diawasi oleh pembangkit tenaga listrik, jadi mereka berdiri diam. "Hati-hati, semuanya," kata Yun Xiao dengan hati-hati, "orang-orang ini tidak sederhana." Dia menghindar dan bergerak beberapa ribu kaki jauhnya, takut pertempuran itu akan memengaruhi istana dan memengaruhi kultivasi Feini. Setelah dia berdiri diam, cahaya tablet alam ilahi berkedip dan memanggil Buzi, dua lainnya, dan Bulldog yang berpatroli di surga. Bagaimanapun, mereka bertiga adalah ahli bintang 9 puncak dan dapat berurusan dengan bawahan yang dibawa Wei Qing. Ketika mereka bertiga melihat pemandangan di depan mereka, ekspresi mereka sangat berubah, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menggigit peluru. Banteng yang berpatroli surga mengambil beberapa langkah ke depan dan tiba di sisi Ling Mudi. Ling Mudi menepuk sepasang tanduk itu dan berkata, "Aku akan menjaga pintu masuk." Terlalu sulit untuk menjaga pintu masuk. Ekspresi Wei Qing dingin, dia muncul di atas surga berpatroli Bulldog dalam sekejap, tangannya menari, membentuk sidik jari hijau besar yang mencolok. Banteng yang berpatroli surga mengeluarkan mo dan matanya memerah, tubuhnya yang besar bergetar, dan dua tanduk di kepalanya mendorong ke depan. Ledakan. Sebuah pilar cahaya melesat dan menghancurkan telapak tangan raksasa Wei Qing. Tubuh banteng itu muncul di langit dan meraung saat menerkam. Phoenix ilahi terkutuk. Wei Qing membentuk segel tangan dan menamparnya. Dengan ledakan itu menghantam langit yang berpatroli di dahi Bulldog, menyebabkan lampu hijau berkedip dan menghalangi dampak dari surga yang berpatroli serangan Bulldog. Kemudian, tangan kirinya membentuk segel di udara dan menunjuk ke depan. Cahaya putih terbang keluar dari ujung jarinya seperti pita menari dan mengikat Bulldog yang berpatroli di surga. Mata Ling Mudi berkedip tajam, dia melambaikan tangannya dan bayangan cambuk melintas di udara, memukul Wei Qing dengan ledakan. Sosok Wei Qing segera meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi itu hanya bayangan. Tubuh aslinya muncul di langit dan mendarat di belakang surga yang berpatroli dengan Bulldog. Dia menatap Ling Mudi dengan mata dingin. Bulldog yang berpatroli di surga berjuang dengan sekuat tenaga, tetapi tidak bisa melepaskan diri dari lingkaran cahaya putih. "Hehe, jika aku ingat dengan benar, kamu harus menjadi Raja Wilayah Utara." Ling Mudi, mengapa Anda berakhir dalam keadaan yang menyedihkan? Petik 2. Luanyu juga muncul di gelombang emas dan berjalan ke surga gua. Ling Mudi memegang cambuk jiwa terbalik di tangannya dan menghalangi jalan. Dia berkata dengan tegas, "Siapa kamu?" "Hehe, siapa aku? Goreng kecil sepertimu tidak layak mengenalku." Luanyu mencibir dan mengabaikannya seolah-olah dia adalah udara. Dia terus berjalan maju dengan langkah besar. "Tuan, serahkan orang ini padaku." Bei Mang Nan memegang pedangnya dan berdiri di depan Luanyu, wajahnya tanpa ekspresi. "Serahkan padamu, bisakah kamu menerimanya?" Luanyu tertawa menghina, mengangkat tangannya dan menamparnya. Cakar naga muncul di langit dan dijatuhkan. Kontrol pedang abadi. Bei Feng Nan tidak berani ceroboh, dia mengaktifkan teknik pedangnya dan pedang besar berbentuk pedang melesat ke arah langit. Bum bum bum. Pedang berbentuk pedang itu bukan tandingan cakar naga, itu dihancurkan lapis demi lapis dan ditekan. Melihat situasinya tidak baik, Bei Mang Nan segera mencabut pedangnya dan melarikan diri. Ledakan. Tempat dia berdiri segera terkena cakar naga, dan pusaran energi meledak, mengganggu fluktuasi. Emas. "Hehe, kamu bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan, sungguh memalukan." Luanyu mencibir, hanya untuk melihat bayangan pedang di sekitarnya jatuh seperti hujan, tanpa henti datang. Pada saat yang sama, itu disertai dengan kilatan lampu hijau. 7 ilusi damas hijau.
Ini sebenarnya 5 racun utama kepunahan. Luanyu mengerutkan kening, meskipun dia tidak takut dengan racun ini, dia lebih atau tidak terlalu takut akan itu. Begitu dia diracuni, itu akan menjadi masalah yang merepotkan. Ribuan kaki jauhnya, Yun Xiao juga berada dalam pertempuran yang sulit, dipaksa mundur oleh pedang dingin Feng Yaoli. Pedang yang sangat dia kenal telah menjadi sangat asing pada saat ini. Aliran udara dingin melesat keluar, dan es merembes ke tulangnya. Di tangan Feng Yaoli, pedang es itu bahkan lebih tajam dari sebelumnya, dan sepertinya bisa menghancurkan apapun. Mari kita lihat bagaimana Anda akan melarikan diri kali ini. Serahkan sisa jiwa Huodo dan aku akan mengampuni hidupmu. Meskipun Feng Yaoli mendekati Yun Xiao selangkah demi selangkah, dia tidak bisa menekannya untuk sementara waktu. Tak satu pun dari mereka menggunakan kekuatan penuh mereka, dan mereka hanya melakukan pemanasan satu sama lain. Hati Yun Xiao juga goyah, ketika mereka pertama kali bertemu di negara salju. Feng Yaoli telah langsung menggabungkan seluruh negara salju ke dalam pedang es, membantunya menjadi artefak suci, dan tubuhnya bisa berubah menjadi tubuh asli dari bencana. Dalam gerakan terakhir, dia bahkan telah menggunakan seni rahasia primordial untuk menekan iblis esnya Heart Flame. Kultivasi orang ini, senjata tingkat mendalam, tubuh fisik, dan kekuatan magis semuanya luar biasa. Bahkan seorang prajurit alam kosong tidak akan bisa menekannya. Hanya keberadaan seperti Misty Rock Lord yang akan memiliki peluang kemenangan tertentu. Namun, jika dia menyerahkan sisa jiwanya dan membiarkannya untuk sepenuhnya menyempurnakan tubuh asli Huodo, dia akan lebih sulit untuk dikalahkan di masa depan. Oleh karena itu, Yun Xiao tidak berniat menang sejak awal. Dia hanya ingin menunda waktu. Dia tidak percaya bahwa Lin akan membiarkan orang luar menimbulkan masalah di depan rumahnya sendiri. Selama Lin mau mengambil tindakan, dengan kultivasi alam ciptaannya, orang-orang ini tidak akan bisa kembali. Kamu telah meningkat pesat sejak terakhir kali, tetapi tidak mungkin bagimu untuk melarikan diri dariku. Sebaiknya kau bangun secepat mungkin, dan aku akan mengampuni hidupmu. Feng Yaoli berkata tanpa tergesa-gesa. Dia melambaikan pedangnya dengan megah. Terlihat seperti seorang Grandmaster, jelas bahwa dia tenang dan mantap, dan dia tidak terburu-buru. Sisa jiwa Huodo bukan milikmu. Jika Anda dapat mengambil tubuh, tidak bisakah saya mengambil sebagian dari sisa jiwanya? Petik 2. Yun Xiao terus menghindar, kewaspadaannya meningkat, dan kekuatan aura pedang juga meningkat. Haha, tentu saja aku melakukannya, tapi itu juga tergantung kekuatanku. Feng Yaoli tertawa marah. Karena itu masalahnya, mari kita lihat seberapa kuat mereka, kata Yun Xiao dengan santai. Ini segera membuat marah Feng Yaoli, dan dia berteriak dengan marah, kamu mencari kematian, jangan salahkan aku. Gumpalan asap dingin membubung dari pedang es dan langsung menutupi area seluas ribuan kaki. Yun Xiao tanpa sadar diselimuti asap putih dan merasakan hawa dingin yang menggigit. Dalam asap putih, semua jenis adegan muncul, ada rumah dan jalan, dan itu sebenarnya adalah sebuah kota. Itu adalah negara salju. Tubuhnya membengkak dan berubah menjadi tubuh petir. Dia menjadi lebih dari 10 kali lebih besar, seperti roh raksasa. Dia menyulap mantra petir dengan satu tangan, dan dua jarinya berubah menjadi ungu saat dia terus mengumpulkan kekuatan. Lengannya yang lain terangkat tinggi, memegang palu surgawi, dan karakter kuno maha berguling-guling di atasnya. Tubuh petir 5 elemen tidak buruk, tapi kamu masih harus berlutut di hadapanku. Suara Feng Yaoli terdengar, kemudian, dalam sekejap, dia menusuk dengan pedangnya. Seluruh negeri salju bergetar seolah-olah telah berubah menjadi bayangan pedang dan datang untuknya. Yun Xiao ngeri, pedang es disempurnakan oleh Feng Yaoli, dan dia hampir memiliki kendali penuh atas senjata suci. Kekuatan pedang yang menakutkan itu mengerikan, bahkan jika tubuhnya berubah menjadi kaca, sulit untuk menghalangi udara dingin masuk ke tubuhnya. Jari kilat. Petik 2. Dengan teriakan keras, Yun Xiao menjulurkan kedua jarinya, memotong pedang Qi dan menyentuh ujung pedang dingin dengan ledakan keras. Kemudian, Thunderbolt ungu tumbuh lebih besar di ujung jarinya dan terjalin dengan pancaran pedang. Yun Xiao merasakan sakit yang tajam di jari-jarinya, seolah-olah akan patah. Ketika dia membuka matanya, dia melihat bahwa punggung tangannya tertutup lapisan es putih, yang telah membekukan petir. Ledakan.
Tubuh petirnya akhirnya tidak bisa menahan pedang penghancur bangsa, dia tiba-tiba berubah menjadi sambaran petir dan berputar, mencoba menerobos dunia ini dan melarikan diri. Kamu ingin melarikan diri, itu terlalu sulit. Mata Feng Yaoli menjadi dingin, dan niat pedangnya naik lagi, mengejar petir. Frost menari di udara di seluruh negeri salju, dan langit dipenuhi dengan udara dingin. Yun Xiao tidak bisa membantu tetapi merasakan kecepatannya membeku. Ketika pancaran pedang tepat di depannya, kekosongan di depannya tiba-tiba terbelah, memperlihatkan bayangan hitam besar. Bayangan hitam itu mengangkat kapak putih dan ditebang. Ledakan. Ketika kapak mengenai pancaran pedang, benturan yang kuat dihasilkan, kepingan salju menari di udara dan mewarnai bayangan hitam putih. Tuan Hu, Yun Xiao tercengang, Yao Minglah yang menyerangnya. Saat ini, seluruh tubuhnya membeku, dan butuh beberapa goyangan untuk menghilangkan es dan salju, memperlihatkan tubuhnya yang gelap. Aku tahu kalian manusia tidak bisa diandalkan, Ken, dan saya harus menjadi orang yang melakukannya. Hakim bergumam, dia mengayunkan kapaknya dan menatap Feng Yaoli dengan tatapan dingin dan tajam, dia dalam keadaan waspada. Yun Xiao tidak bisa berkata-kata, mereka seharusnya menjaga pintu untuk mereka, tetapi sekarang mereka meminta masalah. Tapi, Yun Xiao tidak mengatakan apa-apa, mereka bersedia menghentikan Wei Qing karena mereka ingin pamer di depan Lin dan memenangkan hatinya, sehingga mereka bisa mendapatkan bulu ekor sejati dari Phoenix Surgawi. Mereka tidak benar-benar ingin membantu. Ras iblis. Murid Feng Yaoli juga menyusut, dan cahaya dingin melesat keluar dari mereka, bawahan Lin. Tidak sopan. Nama Nyonya Lin bukanlah sesuatu yang bisa kamu panggil sesuka hatimu. Kamu. Yao Rao sangat marah, dia memegang kapaknya dengan kedua tangan dan muncul di depan Feng Yaoli dalam sekejap, kemudian, dia mengayunkan kapaknya ke arahnya. Ledakan. Feng Yaoli melangkah mundur, dan pada saat yang sama, dia mengangkat pedangnya dan menebas, cahaya pedang mengenai kapak, dan cahaya logam meledak, namun, bila pedang tidak bersentuhan dengan kapak. Meskipun pedang es itu sangat tajam, itu bisa dengan mudah mematahkan senjata berat seperti itu. Feng Yaoli merasa kasihan padanya dan tidak mau berpisah dengannya, jadi dia hanya ingin menggunakan cahaya pedangnya untuk memotongnya, tidak mau bertemu dengan kekuatan. Yun Xiao dapat dengan jelas melihat bahwa setiap serangan pedang Feng Yaoli hanya berjarak 2 inci dari kapak perang, dan kontrolnya sangat indah. Yao Ming juga telah menemukan poin ini, dan serangannya menjadi lebih ganas, setiap ayunan kapaknya akan mengiris langit, dan setelah 10 gerakan atau lebih, negara salju telah hancur berkeping-keping, dengan retakan besar di mana-mana. Sialan, babi bodoh, mati! Feng Yaoli berteriak dengan marah, dimakamkan di kerajaan Bekuku. Momentum pedang tiba-tiba berubah, dan ribuan adegan mulai berputar di sekitar pedang, membentuk pedang Qi yang mengejutkan yang menebas. Yao Rao tidak berani ceroboh, dia memegang kapak di depannya dan menekan dengan tangan kirinya. Mengaung. Dengan teriakan keras, raungan binatang yang mengejutkan datang dari tempat yang tidak diketahui dan gambar pantom dari monster-monster besar berbentuk babi muncul di belakang Yi, matanya bersinar dengan cahaya hijau dan taringnya berkedip dengan cahaya dingin. Rune yang tak terhitung jumlahnya terbang dari kapak lebar, membentuk bentuk segitiga besar, itu seperti bendera yang berkibar di udara, kemudian, tiba-tiba mengeras dan terbang keluar. Tebasan marah jahat hitam, mengaung. Di langit, tubuh besar iblis berbentuk babi dan cahaya kapak lebar berbentuk bendera menabrak esensi pedang. Ledakan, langit dan bumi runtuh, dan dunia salju menghilang, berubah menjadi pusaran yang menari di udara. Yun Xiao menyaksikan dengan ngeri saat kedua pria itu berdiri berhadapan di tengah pusaran melalui salju yang hancur, dan senjata mereka bertabrakan untuk pertama kalinya. Pedang dingin dan embun beku tertanam beberapa inci ke dalam kapak lebar, dan akibatnya menghantam kedua pria itu, memotong ratusan luka di kulit mereka, namun, mereka berdua mengabaikannya dan hanya saling memandang dengan dingin. Seimbang, hehe, Yun Xiao bergumam pada dirinya sendiri, lalu menghela nafas, jika gerakan tadi adalah serangan Yao Ming yang paling kuat, maka dia akan kalah. Ini karena Feng Yaoli masih dalam bentuk manusia normalnya, dia belum melepaskan tubuh malapetaka yang sebenarnya dan taktik primordial yang sebenarnya, dia mampu melawan Yao Rao hanya dengan kekuatan es pada senjata sucinya, pedang dingin. Dia berpikir, Feng Yaoli ini terlalu kuat ketika saya berada di negara salju,
saya sepertinya tidak terbiasa ketika saya baru saja bangun, sekarang, saya tampaknya telah sepenuhnya beradaptasi. Nak, siapa namamu? Kamu cukup kuat. Wajah babi aler suram saat dia mendengus. Nak, haha, babi bodoh, beritahu aku namamu setelah aku memenggal kepalamu. Feng Yaoli mencibir, dan cahaya di matanya mulai berubah menjadi emas dan perak. Tidak baik, Yun Xiao berteriak kaget, dia akan berubah menjadi tubuh sejati dari bencana. Apa yang baru saja kamu katakan? Yao Rao tidak dapat bereaksi tepat waktu, dia berkata dengan kaget, maksudmu Huo Dou. Namun, dia segera mengerti apa yang sedang terjadi, tubuh Feng Yaoli telah tumbuh 2 kali ukuran, dan seluruh tubuhnya berwarna biru samar, sepasang tanduk emas dan perak tumbuh dari kepalanya, dan ada sambaran petir 2 warna yang berderak di atasnya. 0%. Pertarungan bencana. Yao Rao berseru tak percaya saat matanya membelalak. Huo Dou adalah ras monster yang terkenal, sebagai anggota ras monster, dia secara alami mengenalinya, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan mengutuk di dalam hatinya. Tanduk Feng Yaoli menembakkan sambaran petir 2 warna, yang berubah menjadi awan petir emas dan perak dan turun. Keduanya terlalu dekat satu sama lain, dan kapak lebar itu juga ditahan oleh pedang dingin dan embun beku, tidak dapat membebaskan diri. Tiba-tiba, tangan biru raksasa turun dari langit dan meraih awan petir emas dan perak, itu adalah tubuh guntur Yun Xiao, yang tingginya ribuan kaki. Kemudian, dia membuka mulutnya dan menarik napas, langit dipenuhi dengan kilat hijau yang berkedip, awan petir emas dan perak tidak bisa melepaskan diri dari telapak tangannya dan tersedot ke dalam perutnya. Feng Yaoli dan daya pikat tercengang dengan mulut terbuka lebar. Tapi, keduanya bereaksi dalam sekejap. Yun Xiao memiliki tubuh 5 elemen, yang menyulitkan Thunderbolt di dunia untuk menyakitinya, kecuali itu adalah Thunderbolt dengan level yang jauh lebih tinggi darinya, satu-satunya yang bisa dia pikirkan adalah guntur ungu. Yun Xiao segera merasa tidak nyaman setelah menelan petir emas dan perak, tingkat petir 2 warna tidak lebih rendah darinya, dan itu membawa ki iblis yang sangat kuat, yang sulit untuk menyatu dengan tubuh petirnya sendiri. Tetapi pada saat ini, dia sudah makan, jadi dia tidak peduli tentang itu. Dengan raungan keras, dia mengangkat palu surgawi dan memukul. 5 sambaran petir. Sambaran petir raksasa jatuh dari langit, menerangi langit, targetnya adalah Feng Yaoli. Brengsek! Feng Yaoli berteriak marah, pedang es tiba-tiba bergetar, dan kekuatan dunia terbuka, itu benar-benar memaksa Yao Ming mundur beberapa ratus kaki. Kemudian, dia membuat segel tangan, dan cahaya emas dan perak di tanduknya naik dan berubah menjadi diagram Qi, yang mengembang tertiup angin. Petir menghantam dan jatuh ke diagram Qi, itu langsung terintegrasi ke dalam ikan Yin Yang dan menghilang tanpa jejak. Stempel penyegelan surga Taiji. Tidak baik. Yun Xiao adalah orang pertama yang bereaksi, ketika dia melihat diagram Taiji, dia berteleportasi ke sisi Yao Ming, meraihnya, dan melarikan diri ke kejauhan. Ini adalah, di kejauhan, Mo Wangran melihat pemandangan ini dan berkata dengan linglung, bagaimana ini mungkin? Kamu ingin terganggu saat menghadapi lawan sepertiku. Wei Wuya tertawa dingin, matanya dipenuhi dengan ekspresi hering. Kembali ke 5 gunung awan, Yi hanya berada di alam keadilan berdaulat ilahi, setelah tidak melihatnya selama berhari-hari, dia benar-benar bergegas ke alam kekosongan dan memiliki kekuatan untuk melawannya, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sangat tertekan. Meskipun dia mengejek Gu, Wei Wuya juga dikejutkan oleh transformasi Feng Yaoli. Selama pertempuran 5 gunung awan, dia telah meninggalkan kesan yang mendalam pada semua orang ketika dia berubah menjadi avatar bencananya. Mo menggelengkan kepalanya, kamu tidak mengerti, klan Huodou sangat kuat, dan kemampuan ilahi bawaan mereka bahkan lebih mengesankan. Dao surgawi memiliki surplus dan kekurangan, jadi klan Huodou selalu hanya muncul satu persatu, tidak mungkin ada 2 Huodou di dunia pada saat yang sama. Jadi begitulah adanya. Wei Wuya juga tercengang, era saat ini agak kacau, banyak ahli telah disegel selama 100.000 tahun, sang seperti itu, dan orang ini mungkin sama, jadi wajar jika beberapa dari mereka muncul sekaligus. Yingluo, apakah seperti ini? Setelah beberapa saat terkejut, Mo merasa itu masuk akal dan itulah satu-satunya penjelasan yang bisa dia pikirkan. Setelah mereka berdua berbicara, mereka hanya berdiri di sana dan saling menatap,
mereka tidak bertarung lagi, dengan basis kultivasi mereka, akan sulit untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat, dan mereka tidak ingin bertarung sampai mati. Apakah ini bencana? Ken, yang berdiri di depan surga gua gelombang emas dan menjaga pintu masuk, mengangkat kepalanya karena terkejut. Dia melihat tubuh sejati Huo Dou Feng Yaoli dan segel penyegel surga Taiji dengan ekspresi yang rumit. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Ada lebih dari selusin orang di sekitarnya, terus-menerus meluncurkan serangan jarak jauh. Mereka sepertinya sangat takut padanya, tidak berani terlalu dekat. Saat itu bisa muncul, dia telah membunuh 3 hingga 4 orang berturut-turut, semuanya terbunuh dalam satu gerakan. Orang-orang lainnya ketakutan. Luo Qingyun, Yao Jinliang, dan yang lainnya semua terkejut, dan mereka tidak berani terlalu dekat. Apakah ini kekuatan alam ilahi kosong, keberadaan yang telah melampaui alam keadilan berdaulat ilahi? Petik 2. Tubuh Yao Jinliang bergetar, dan jari-jarinya retak, keinginannya akan kekuasaan melonjak, dan darahnya mendidih. Dia telah terjebak di alam abadi sejati terlalu lama dan telah berjuang untuk menerobos, selama dia bisa mendapatkan bulu Phoenix surgawi, bahkan jika itu adalah bulu Phoenix surgawi biasa, dia yakin bahwa dia bisa memasuki alam berdaulat ilahi. Di kejauhan, Feng Yaoli baru saja melemparkan segel penyegel langit Taichi ketika dia melihat Yun Xiao dan Yao Ming melarikan diri. Dengan dengusan teredam, dia menyingkirkan segelnya. Dia menatap Yun Xiao dengan dingin dan berkata, "Jika kamu tidak menyerahkan sisa jiwamu hari ini, aku akan memburumu sampai ke ujung bumi." "Ada banyak orang yang ingin membunuhku," kata Yun Xiao dengan santai, "tidak masalah jika Anda bergabung dengan mereka." Yi berteriak, "Bisa, orang ini sangat sulit untuk dihadapi, datang dan bantu aku. Ayo bunuh dia bersama." Ekspresi Ken menjadi gelap, dan dia berkata, "Apakah orang ini manusia atau iblis? Jika itu klan Huo Dou, maka itu klan kita, jadi tidak perlu bergerak." "Pria ini membunuh Huo Dou dan mengambil tubuhnya," kata Yun Xiao, "Maaf, tapi saya tidak bisa. Meski begitu, aku tidak bisa membiarkanmu hidup." Mata Ken dipenuhi dengan kemarahan dan kemarahan, dia tidak lagi peduli menjaga pintu masuk ke surga gua dan bergegas maju dalam sekejap. Tidak baik. Wei Qing menyaksikan bisa terbang, dengan 2 iblis alam dewa Extreme Void menyerang Feng Yaoli bersama-sama. Siapapun yang menikmati perlakuan seperti itu mungkin akan mati. Seperti yang diharapkan, begitu Feng Yaoli melihat mereka berdua menyerangnya, dia segera melarikan diri tanpa melihat ke belakang. Namun, kekuatan Wei Qing sendiri juga terbatas dan dia tidak bisa membantu sama sekali. Sudah sangat sulit baginya untuk berurusan dengan Ling Mudi. "Cepat dan masuk ke lorong surgawi." Wei Qing segera memberi perintah kepada puluhan orang di kejauhan. Pada saat ini, tidak ada seorang pun di pintu masuk surga gua. Bei Feng Nan juga ditekan oleh Luan Yu, dan hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tubuh fisiknya dari seorang ahli alam harmonisasi ditembus di banyak tempat oleh kekuatan naga, dan dia berada di ambang kematian. Yun Xiao tiba-tiba bergegas turun dari langit dan menusukkan pedangnya ke punggung Yin Yu. Menyelinap menyerangku." Luan Yu tertawa marah, dia berbalik dan menggunakan cakar naga berjari 5 untuk meraih kematian pedang. Ledakan. Begitu cakarnya menyentuh pedang, iblis es Heart Flame memantul, membakar telapak tangannya kesakitan, namun, dia masih mengertakkan gigi dan memukul, memadamkan iblis es Heart Flame. Yun Xiao mengubah momentum pedangnya dan melakukan gerakan mantra dengan tangan kirinya pada saat yang sama. 36 pedang bintang dingin surga utara terbang keluar dari tubuhnya dan menebas bersama dengan gerakan pedang. Luan Yu mencir, dan matanya dipenuhi dengan amarah yang tak terbatas di bilahnya. Punggungan dan puncak pedang, dia telah dipaksa ke dalam situasi putus asa oleh Yun Xiao dan Ku Hongyan, dan hanya berhasil melarikan diri dengan meledakkan sendiri cakram kosmiknya. Itu adalah penghinaan yang langka dalam hidupnya. Perasaan balas dendam mengalir di hatinya, dan tangannya terus melambai di depannya. Tiba-tiba, puluhan ribu naga bergegas keluar dan menyerang pedang Qi. Ledakan. Bang! Bang! Ledakan. Baik pedang Qi dan pedang bintang dingin langit utara didorong mundur. Yun Xiao mengganti segel di tangannya, dan 36 pedang segera berubah dari serangan ke pertahanan, membentuk garis di depannya. "Apakah kamu baik-baik saja?" Yun Xiao berjaga-jaga terhadap Luan Yu, dan pada saat yang sama, dia bertanya tentang cedera Nan dengan prihatin.
Beifeng Nan tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dia duduk bersila di belakangnya dan berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak akan mati. Yun Xiao melambaikan tangannya, dan cahaya putih segera muncul dari tablet alam ilahi, membawa Nan ke dalamnya, baru saat itulah dia fokus pada Luan Yu, serta Luo Qingyun dan yang lainnya yang berlari di belakangnya. Hari itu di Sekte Pedang, kalian mengepungku, haha, sekarang surga telah kembali dengan pembalasan, giliranku untuk membawa sekelompok orang untuk mengepungmu. Luan Yu tertawa mengerikan saat dia menatap dingin ke arah Yun Xiao. Meskipun wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh, dia bergumam di dalam hatinya dan ragu-ragu. Karena Yun Xiao memiliki tablet alam ilahi, dialah yang dipilih oleh Dao Surgawi, meskipun dia tidak benar-benar abadi, dia masih salah satu dari mereka yang sulit mati. Dalam hal kekuatan, dia yakin bahwa dia bisa membunuh Yun Xiao sendirian tanpa perlu mengepungnya. Serahkan dia padaku, kalian masuk dulu. Luo Qingyun tiba-tiba berkata, wajahnya menjadi dingin saat dia menatap Yun Xiao, seolah-olah tidak ada orang lain di matanya kecuali pemuda itu. Oh, kamu, Luan Yu meliriknya, mengibaskan jarinya, dan tertawa, kamu bukan tandingannya. Itu sangat kejam, aku ingin memukulimu, kata Luo Qingyun. Haha, selama kamu memiliki garis keturunan naga, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Luan Yu mengejek dengan jijik, tampak penuh percaya diri. Luo Qingyun mengerutkan alisnya, ketika dia mengingat kekuatan naga yang dibawa Luan Yu, ketakutan lahir dari jiwanya, dia tidak bisa membantu tetapi memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang, dia menggertakkan giginya dan berkata, cepat atau lambat aku akan menemukan cara untuk menekan kekuatan naga. Kamu punya ambisi. Luan Yu tiba-tiba berubah pikiran dan memuji, karena kamu ingin melawannya, maka aku akan menyerahkannya padamu, dengan itu, dia akan memimpin semua orang masuk, tidak ada yang pergi, kata Yun Xiao dingin, jangan pernah berpikir untuk pergi. Dengan membalikkan tangannya, 6 Ding dan 6 Jia langsung berubah menjadi seukuran orang sungguhan, masing-masing dari mereka berpenampilan memegang senjata dan menjaga bagian depan gua surga. Boneka. Petik 2. Murid Luan Yu berkontraksi, seolah-olah dia telah merasakan sesuatu, dia berkata dengan kaget. Golem yang disempurnakan hati. Saya tidak menyangka akan ada seseorang yang tahu apa yang baik. Yun Xiao memuji dari lubuk hatinya, Luan Yu memang berpengetahuan dan berpengalaman. Jadi bagaimana jika itu adalah golem yang disempurnakan hati? Luan Yu tidak terlalu memikirkannya, dalam tahun-tahun yang panjang, dia memiliki sedikit pemahaman tentang semua jenis kemampuan ilahi dan bahkan telah melihatnya sebelumnya. Hehe, memang tidak banyak. Yun Xiao tertawa mencela diri sendiri saat dia berteleportasi ke tengah 6 Ding dan 6 Jia, tangannya terus-menerus membuat mantra. Segera, 12 roh raksasa muncul di belakang boneka itu, masing-masing memegang senjata pedang ringan, postur mereka persis sama dengan boneka itu. 3 roh raksasa melangkah maju dengan pedang, dan tombak di tangan mereka, dan mereka menebas kerumunan. Ledakan. 3 lampu kuat menembus udara dan menghantam kerumunan. Semua orang sudah berjaga-jaga dan tersebar ke segala arah, menyebabkan ketiga serangan meleset. Lebih dari 10 dari mereka tersebar di langit seperti bintang di langit, berkedip ke depan. 12 boneka masing-masing membentuk gerakan mantra dan menamparkan tangan mereka ke depan pada saat yang sama. Cahaya formasi muncul dan dengan cepat menyebar di depan mereka, menjebak Yuri dan yang lainnya. Dalam sekejap, angin dan awan melonjak, dan langit berubah warna, seolah-olah ruang telah berubah. Jadi itu susunan. Luan Yu berkata dengan tenang, boneka yang disempurnakan hati memadatkan kemampuan ilahi atau memadatkan formasi, ada sebanyak 12 boneka dalam kelompok ini, mereka memang formasi yang membutuhkan begitu banyak boneka untuk disiapkan jelas tidak sederhana, semuanya, hati-hati. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk berhati-hati ketika kamu sudah berada dalam formasi? Sosok Yun Xiao tiba-tiba muncul di atas susunan dan menatap kerumunan dengan dingin. Terlambat. Kamu benar-benar tahu bagaimana berfantasi, tidak ada yang namanya mengandalkan kekuatan eksternal untuk menentang surga di dunia ini. Wajah Luan Yu penuh ejekan, meskipun formasi bergulir, ekspresinya masih setenang air seperti yang dia katakan, itu seperti bagaimana meskipun Anda memiliki tablet alam ilahi dan merupakan orang yang dipilih oleh Dao Surgawi,
Anda dibatasi oleh bakat dan kekuatan Anda sendiri dan tidak dapat mengerahkan kekuatan tablet alam ilahi sama sekali. Ini sama dengan mengandalkan teknik boneka, keduanya tragis. Yun Xiao terdiam, Luan Yu benar, itu bukan cara yang benar untuk memalsukan hal-hal eksternal, dan hanya kekuatan seseorang yang merupakan cara abadi. Hanya ada total 12 boneka, kami memiliki 17 orang, jadi mari kita berpisah dan menyerang mereka. Yao Jinliang dan Cloud Beast yang mengubur adalah yang pertama bergegas ke tepi formasi, menuju boneka. Menurutnya, kekuatan Yun Xiao hanya setara dengan miliknya, dan bahkan dengan bantuan susunan boneka, tidak mungkin baginya untuk menahan serangan 17 orang, dia pasti akan dikalahkan dalam satu pukulan. Wajah Yun Xiao menjadi dingin saat dua roh raksasa muncul, salah satu dari mereka menebas dengan tombak, sementara yang lain mengepalkan tangannya menjadi telapak tangan, yang berubah menjadi gunung dan jatuh. Dua serangan melintasi langit seperti meteor, mengunci Yao Jinliang dan Cloud Beast yang terkubur. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Hati Yao Jinliang bergetar saat dia melihat dengan tidak percaya pada dua sinar cahaya cemerlang yang turun, kekuatan setiap sinar tidak kalah dengan miliknya, kejutan di hatinya berangsur-angsur berubah menjadi air pahit. Awalnya, mereka semua adalah penguasa bela diri, namun, setelah kekuatan mereka menembus puncak dao bela diri, perbedaan bakat dan peluang mereka tercermin dengan jelas, basis kultivasi mereka mulai menunjukkan pembagian yang tajam. Bahkan lebih dari 20 tahun yang lalu, mereka berdua tidak jauh berbeda kekuatannya, namun, sementara dia telah berlatih keras, pihak lain telah memulai dari awal lagi, hasilnya membuatnya tercengang, hanya dalam 20 tahun, dia tidak hanya memulihkan semua kekuatannya, tetapi dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Yao Jinliang merasa sedih, dan rasa kekalahan yang kuat tumbuh di hatinya. Tidak, aku harus mendapatkan bulu Phoenix surgawi dan melintasi penghalang ini. Keinginan yang kuat muncul di hatinya, dan adegan-adegan masa lalu melayang di benaknya. Manakah dari orang-orang kuat yang bisa mencapai titik ini yang tidak mengalami ribuan kesulitan dan rintangan untuk mendapatkan prestasi dan posisi seperti itu? Siapa yang akan dengan mudah mengaku kalah dalam menghadapi kesulitan? Dengan pemikiran cepat, Yao Jinliang mengangkat twist pemburu hantu dan membukanya dengan dentang, itu menarik cahaya putih dan menebas cahaya. Cloud Beast yang mengubur memutar tubuhnya, dan semua bulunya berdiri tegak, ia meraung beberapa kali dan mengayunkan kepalanya, menyebabkan auranya mengambil bentuk jasmani. Ledakan. Keempat kekuatan itu bertabrakan dan meledak seperti kembang api, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Meskipun kuat, aku masih bisa menahannya. Mata Yao Jinliang dipenuhi dengan keganasan, dan kekejamannya muncul sekali lagi, dia berlari dengan gila-gilaan di dalam formasi dengan Cloud Beast yang mengubur. Ekspresi Luan Yu juga berubah saat dia berkata dengan kaget, 12 boneka ini semuanya memiliki kekuatan kembali ke alam kenyataan. Bagaimana ini mungkin? Kamu hanya berada di alam kembali ke kenyataan. Tidak ada yang mustahil di dunia ini, Anda hanya tidak percaya. Ayo pergi, kata Yun Xiao ringan. Kedua roh raksasa mengejar Yao Jinliang dan binatang pengubur awan, sementara empat lainnya muncul di langit lagi, menatap kerumunan dengan dingin. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa mengendalikan paling banyak 6, apapun lagi dan itu akan sangat merusak tubuhnya. Li Yi dan yang lainnya terkejut tak terkata-kata dan mulai panik. Luan Yu mendengus, tidak peduli seberapa kuat boneka yang disempurnakan hati ini, itu masih terbatas pada basis kultivasi Anda sendiri, jadi, Anda tidak perlu menggertak. Benar, jika dia memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan kita, dia akan menyerang sejak lama dan tidak akan dipaksa sampai titik ini. Li Yi bergema keras, memberi dirinya dan teman-temannya keberanian. Sambil mencibir, Yun Xiao mengangkat tangannya dan memadatkan sambaran petir, yang kemudian dia lemparkan ke Li Yi. Pipa, petik 2. Li Yi terkejut, dia buru-buru mengacungkan pedangnya di depannya dan membentuk aura pedang yang sekuat perisai pedang. Ledakan, petir menyambar pedang dan perisai, menyebabkan percikan api beterbangan dan mematikan tubuhnya. Dia menginjak kehampaan dan mundur, semua rambut di tubuhnya berdiri dari listrik, dan rambutnya berbentuk afro, yang sangat lucu. Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, tetapi mereka memaksa diri untuk tidak mengeluarkan suara. Sudah beberapa tahun, dan Anda masih belum meningkat sama sekali.
8527, Yun Xiao menatapnya dengan dingin, kelopak matanya yang longgar tampak lesu, seolah-olah dia sedang melihat lumpur. Li Yi sangat marah, 8527 adalah nomor serinya ketika dia menjadi pelayan di keluarga Li, kemudian, dia diberi nama keluarga Li karena dia melakukan pekerjaan yang baik sebagai pelayan, selama bertahun-tahun, dia sengaja melupakannya, tetapi Yun Xiao telah mengungkitnya lagi dan lagi, menghancurkan harga dirinya. Li Yun Xiao, aku belum selesai denganmu. Mata Yun Xiao menjadi dingin saat dia berkata, tapi aku ingin mengakhiri ini denganmu. Hati Li Yi berkedut hebat, dan dia mundur setengah langkah dari keterkejutan tatapan itu. Dia tahu bahwa dengan kekuatan Yun Xiao saat ini, akan terlalu mudah baginya untuk membunuhnya, jadi dia segera menutup mulutnya dan mencoba yang terbaik untuk menahannya. Dia akan membiarkan yang lain menjadi pusat perhatian sementara dia menunggu kesempatan untuk menyerang. Luan Yu mendengus, jangan takut, semuanya, lakukan saja seperti yang dikatakan Yao Jinliang, kami akan menyerang mereka secara terpisah. Menurut pendapat saya, dia bahkan tidak bisa menampilkan setengah dari kekuatan formasi. Aku akan berurusan dengan 4 roh raksasa ini. Jika mereka memiliki trik lain di lengan baju mereka, kalian harus berhati-hati. Setelah dia selesai berbicara, tubuhnya berubah menjadi ilusi dan berubah menjadi asap hijau samar. Seekor naga hijau bangkit dari dalam dan terbang ke langit. Transformasi naga. Semua orang terkejut. Wajah Yun Xiao juga serius, dia telah melihat naga bulu phoenix di ridge pedang dan puncak pedang sebelumnya, tetapi warnanya keemasan. Sekarang, itu adalah Qian yang paling murni. Dikatakan bahwa naga sejati kuno adalah naga biru. Dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan keempat roh raksasa itu memelototinya. Mereka muncul di sekitar Azure Dragon dan menyerang dengan senjata mereka. Mata Luan Yu menjadi dingin, dia mempertahankan bentuk naganya, tetapi tangannya juga bisa membentuk segel. Jimat naga. Luo Qingyun berteriak tanpa sadar, wajahnya linglung, dan tubuhnya gemetar saat butir-butir besar keringat dingin jatuh dari dahinya. Jimat naga adalah keberadaan legendaris di antara klan naga, itu dipadatkan dari kekuatan naga yang unik dan berbeda dari kekuatan manapun di dunia. Itu adalah keberadaan yang bermutasi dari kekuatan alam naga sejati. Dikatakan bahwa hanya naga sejati kuno dan 9 putranya yang bisa mengendalikan jimat naga. Wajah Luan Yu bersinar dengan cahaya suci, dan bola cahaya di tangannya bertambah besar, bersinar seperti matahari. Tanda naga. 3 kata ini keluar dari mulut Yuri, dan seluruh bola cahaya langsung meledak. Kekuatan yang besar dan perkasa menyebar, melahap serangan 4 roh raksasa. Seolah-olah 10.000 naga berlari kencang dan 10.000 bintang jatuh, kekuatan menakutkan menyerang susunan dalam lingkaran. Yun Xiao mendengus, serangan balik telah secara langsung melukai meridiannya, dan rasa darah naik di tenggorokannya, tetapi dia masih memaksanya turun. Kekuatan naga sangat kuat dalam formasi, menyerang ke segala arah, cahaya formasi terus melayang di langit, tetapi tidak bisa dipatahkan. Faktanya, jika serangan pertama dan paling kuat tidak dapat mematahkan formasi, serangan berikutnya tidak akan ada gunanya. 12 makhluk ilahi yang membunuh formasi dapat terus mengekstrak kekuatan dunia luar untuk menutupi defisit dalam formasi, kecuali dihancurkan dalam satu pukulan, sisanya akan. Murid Luan Yu tiba-tiba berkontraksi, seolah-olah dia juga menemukan ada yang tidak beres. Dia berkata dengan kaget, formasi ini, 12 suani. Wajahnya menjadi gelap, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Dia berteriak, semuanya, serang boneka secara terpisah. Setelah mengatakan itu, naga itu berbalik dan menyerang ke arah salah satu boneka. Luo Qingyun dan yang lainnya juga berpencar seperti burung dan binatang buas, bergegas menuju boneka sendiri. Beberapa yang lebih lemah dibagi menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari 2 atau 3. Segera, setiap boneka diserang, dan pengoperasian formasi menjadi lebih lambat. Wajah Yun Xiao berkedip, dia segera duduk bersila di udara dan dengan hati-hati mengendalikan boneka itu dengan kekuatan spiritualnya untuk bertarung dengan tenang, tetapi dia masih merasa sangat sulit untuk dihadapi. Hanya Luan Yu saja yang membutuhkan 4 boneka untuk dihadapi, jika tidak, jika dia menghancurkan salah satu dari mereka sendirian, itu akan menjadi masalah besar. Meski begitu, di bawah serangan gabungan semua orang, semua jenis serangan balik terus berdatangan,
yang membuatnya sangat tertekan, ki di tubuhnya sangat kacau, dan bahkan segel di tangannya mulai membuat kesalahan. Fei Yang, cepat tarik formasinya. Tiba-tiba, suara Ku Hongyan terdengar, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, jika kamu tidak menarik formasi sekarang, kamu akan terluka parah setelah formasi runtuh, mengapa kamu keluar? Yun Xiao bertanya dengan heran, di mana Fei ini? Petik 2. Jangan khawatir, saudari Fei ini masih bermeditasi, Nyonya Lin memintaku untuk datang, kata Ku Hongyan. Apa? Yun Xiao tidak bisa menahan perasaan curiga, Lin masih belum bergerak saat ini. Apakah ada sesuatu yang dia sembunyikan? Dia tidak punya waktu untuk berpikir dan segera membentuk segel tangan untuk menyingkirkan susunan itu. 12 boneka menghilang di depan Luan Yu dan yang lainnya dalam sekejap, lalu menghantam langit dan terbang kembali ke tangan Yun Xiao. Kamu sudah di ujung kecerdasanmu, pergi. Luan Yu mengungkapkan ekspresi ganas, dengan kilatan tubuh naganya, dia melayang ke langit. Yun Xiao. Ku Hongyan menghentikan Yun Xiao dan berkata, biarkan aku melakukannya. Dia bisa mengatakan, bahwa itu Yun Xiao telah menghabiskan banyak energi di area sekarang, dan dia membutuhkan waktu untuk pulih. Dia mengeluarkan pedang cakrawala ungu dan mengacungkannya, kemudian, dia berdiri di depan surga gua gelombang emas dan menyaksikan Green Dragon Rush. Tiba-tiba, suara sedingin es terdengar dari langit, itu benar-benar tanpa emosi, dan itu membuat rambut seseorang berdiri. Luan Yu, apakah kamu secara khusus datang untuk mati? Kemudian, sinar cahaya 9 warna muncul di langit seperti merak yang merentangkan ekornya, akhirnya, itu berubah menjadi telapak tangan dengan kata, gunung, di dalamnya dan dipukul dari kehampaan. Lin, Luan Yu dengan gila-gilaan menghirup udara dingin, tubuh naga Azure benar-benar menggigil di bawah suara itu, ia segera berbalik dan mengayunkan ekornya yang panjang, kekosongan itu hancur saat berkedip dan masuk. Semua orang tercengang, naga Azure yang begitu kuat sebenarnya sangat takut pada telapak tangan ini sehingga langsung melarikan diri ke udara. Namun, cetakan telapak tangan berbentuk gunung telah terkunci padanya dan mengejarnya melalui lapisan ruang kosong. Ledakan. Beberapa ribu kaki jauhnya, ruang itu tiba-tiba meledak, lampu merak 9 warna muncul dan berubah menjadi pusaran air berwarna-warni yang berukuran puluhan hektar. Luan Yu langsung dikirim terbang keluar dari pusaran, dia mengayunkan tubuhnya dalam keadaan menyesal dan hanya berhenti setelah dia melarikan diri beberapa ribu kaki jauhnya. Fenomena aneh di langit ini segera menarik perhatian semua orang, dan mereka semua berhenti. Phoenix dan Ken, yang mengejar Feng Yaoli, sama-sama terkejut, mereka menghentikan pengejaran mereka dan kembali ke puncak groto cahaya keemasan dalam sekejap. Ling Mudi dan Wei Qing, pertempuran Yi dan Wei Wuya juga telah berhenti, mereka kembali ke kamp masing-masing dan saling berhadapan dalam kehampaan. Hahaha. Petik 2. Tiba-tiba, suara liar terdengar, di kejauhan, ada beberapa kilatan lampu hijau, dan bulu penguasa muncul di depan semua orang, namun, mereka melihat bahwa itu memiliki ekspresi ganas, dan darah merembes keluar dari 7 lubangnya, itu sangat menakutkan. Namun, dia menatap cahaya keemasan groto surga dengan tatapan galak dan berkata dengan dingin, kamu belum mati, Lin. Aku tidak akan mati bahkan jika kamu melakukannya. Suara Lin terdengar dari dalam kediaman surgawi, dan dia berkata, kamu, di sisi lain, semakin buruk, tingkat kultivasi Anda telah turun ke tingkat ekstremitas kekosongan. Yun Xiao terkejut, baru pada saat itulah dia mengetahui bahwa Wu Daming disebut Luan Yu. Tidak apa-apa jika Luan Yu mengenal Lin, tetapi dari kata-katanya, dia benar-benar jatuh kembali ke tingkat kekosongan, mungkinkah dia pernah berada di alam penciptaan? Wajah Ken dan Phoenix juga dipenuhi dengan ketakutan, mereka berdua tidak pernah begitu waspada sebelumnya, mereka berjaga di depan Firdaus dan menatap bulu penguasa seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Bahkan jika itu Suji, kamu tidak akan bisa membunuhku, apalagi yang harus Anda lakukan. Luan Yu tidak peduli, matanya berkedip saat dia berkata, meskipun serangan itu barusan mengandung kekuatan seorang ahli alam yang diberkati, itu sangat kosong. Lin, apakah kamu akan segera mati? Wajah setiap orang berubah drastis, tetapi semuanya berbeda, Wei Qing dan yang lainnya terkejut dan senang, sementara pihak Yun Xiao semuanya memiliki ekspresi jelek. Kata-kata Luan Yu bukan tanpa alasan, Lin belum mengungkapkan dirinya,
hanya bersembunyi di kegelapan dan meluncurkan serangan diam-diam. Jika dia memiliki kekuatan tirani yang sama dengan Misty Rock Master, dia akan bisa menghadapi Luan Yu, Feng Yaoli, dan yang lainnya. Omong kosong, Ken berkata dengan marah. Bukan terserah saya untuk memutuskan. Apakah saya akan mati atau tidak? Lin bahkan belum berbicara. Kenapa kamu terburu-buru, anjing? Luan Yu dengan dingin mengejek. Anda benar, kata Lin, bukan terserah Anda apakah saya sekarat atau tidak, tapi tidak peduli bagaimana aku sekarang, aku lebih dari cukup untuk membunuhmu. Hahaha, kamu ingin membunuhku. Luan Yu tertawa mengejek, kamu gagal membunuhku saat itu bahkan ketika kamu adalah Raja Dunia, sekarang kekuatanmu telah turun begitu banyak, kamu sedang bermimpi. Jika tebakanku benar, begitu kamu meninggalkan tempat ini, kamu akan mencapai akhir umurmu lebih awal, dan kemungkinan besar kamu akan mati dalam sekejap. Kamu benar lagi, kata Lin, aku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Yun Xiao, Ling Mudi, dan yang lainnya semuanya sangat terkejut, sementara Bisa dan Phoenix tampak sedih saat mereka memanggil dengan lembut, Nyonya Lin, tolong. Siapa yang bisa lolos dari kematian sejak zaman kuno? Lin berkata tanpa tergesa-gesa, bahkan Raja Dunia memiliki 5 fenomena yang rusak, ini hanya masalah waktu, jadi jangan sedih. Ya, tuanku, Ken dan Xian menjawab serempak, tetapi mereka tidak bisa menahan ekspresi sedih. Seolah-olah topiknya terlalu menyedihkan, bahkan Luan Yu merasa tidak nyaman, dengan teredam, dia berkata, karena kami kenalan, aku tidak akan mempersulit kamu, beri aku bulu ekor sejati Phoenix Surgawi, dan aku akan segera berbalik dan pergi. Berikan padamu, apakah kamu bahkan layak? Suara Lin terdengar samar, sikap acuh tak acuh dan penghinaannya terlihat jelas di wajahnya. Bersambung,